Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Kak Pus di sini. Kali ini Kak Pus akan membawakan sebuah kisah yang sangat bagus. Sebuah kisah yang nanti bisa diambil hikmahnya ya. Iya, sebuah kisah yang berjudul Siti Masito. Ada yang pernah dengar? Iya ada. Ada yang belum? Iya. Kali ini kita akan mendengarkan bersama-sama dari awal hingga akhir. Sudah siap? Iya. Karena sekarang duduk yang manis, kita akan mendengarkan bersama-sama kisah tersebut. Suatu hari, Siti Masito sedang menyisir rambut Putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir itu terjatuh. Seketika Siti Masito mengucapkan Astagfirullahaladzim, sehingga terbongkarlah keimanan Siti Masito yang selama ini disembunyikannya. Putri Fir'aun melaporkan kejadian yang baru saja terjadi tersebut kepada ayahandanya. Fir'aun dengan amarah yang membara setelah mendengar cerita putrinya perihal keimanan Siti Masito. Apa? Di dalam kerajaanku ada pengikut Musa? Baru saja aku menerima laporan dari Haman menteriku bahwa pengikut Musa terus bertambah setiap hari. Kini pelayanku sendiri ada yang berani memeluk agama yang dibawa Musa. Harus diberi hukuman Masito itu. Prajurit, panggil Masito kemari. Masito datang menghadap Fir'aun dengan tenang. Tidak ada secuil pun perasaan takut di dalam hatinya. Ia yakin Allah senantiasa menyertainya. Masito, apakah benar kamu telah memeluk agama yang dibawa Musa itu? Benar, Tuanku. Kamu tahu akibatnya. Kamu dan seluruh keluargamu akan aku bunuh. Saya tahu, Tuan. Saya memutuskan untuk tetap memeluk agama Allah karena saya telah siap pula menanggung segala akibatnya. Masito, apa kamu sudah gila? Kamu tidak sayang dengan nyawamu, suamimu, dan anak-anakmu? Lebih baik mati daripada hidup dalam kemusyrikan. Melihat sikap Masito yang tetap teguh memegang keimanannya, Fir'aun memerintahkan kepada para prajurit agar menghadapkan semua keluarga Masito kepadanya. Prajurit, segera hadapkan semua keluarga Masito ke sini. Dan sebagian prajurit yang lain menyiapkan sebuah bilangan yang besar, isi dengan air dan masak hingga mendidih. Prajurit Fir'aun pun bergerak menuju rumah Masito. Sesampainya di rumah Masito, Buka pintu! Buka pintu! suami Masito membukakan pintu. Ada apa, Tuan Prajurit? Kenapa Tuan Prajurit ke rumah hamba? Aku diperintah oleh Raja Fir'aun untuk membawa kalian sekeluarga menghadap sang raja. Tapi apa yang terjadi, Tuan? Ikut saja dengan kami. Prajurit pun membawa semua keluarga Masito menghadap Raja Fir'aun. Ketika semua keluarga Siti Masito telah berkumpul, Fir'aun memulai pengadilannya. Masito, kamu lihat bilangan besar di depanmu itu. Kamu dan keluargamu akan saya rebus.
saya memberikan kesempatan sekali lagi. Tinggalkan agama yang dibawa oleh Musa dan kembalilah untuk menyembah. Saya tetap memeluk agama Allah yang dibawa oleh Nabi Musa, Tuan. Baiklah, prajurit, lemparkan satu persatu keluarga Masitoh ke belanga itu. Baik, Tuan. Prajurit Fir'aun membawa satu persatu keluarga Masitoh untuk dilemparkan ke belanga yang mendidih itu. Maafkan saya, suamiku. Maafkan ibumu, anak-anakku. Kalian harus ikut menanggung akibatnya. Suami dan anak-anak Masitoh, karena keimanan kepada Allah, mereka tidak takut dimasukkan ke tanah belanga. Bagaimana Masitoh? Kamu mau meninggalkan agama dari Musa itu? Atau kalau kamu tidak sayang dengan nyawamu, paling tidak pikirkan keselamatan bayimu itu. Apakah kamu tidak kasihan padanya? Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Fir'aun, Siti Masitoh sempat bimbang. Tidak ada yang dikhawatirkannya dengan dirinya, suaminya, dan anak-anaknya yang lain, selain anak bungsunya yang masih bayi. Naluri keibuannya muncul. Namun, dia yakin Allah pasti menyertainya. Ditatapnya bayi mungil dalam gendongannya itu. Maafkan ibumu, nak. Maafkanlah ibumu. Maafkan ibumu, nak. Ketika itu terjadilah suatu keajaiban. Bayi yang masih menyusu itu berbicara dengan ibunya. Ibu, janganlah ibu bimbang. Yakinlah dengan janji Allah. Melihat bayinya dapat berkata-kata dengan fasih, menjadi teguhlah iman Siti Masitoh. Ia yakin hal ini merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Masitoh, bagaimana? Kamu mau meninggalkan agama Musa itu? Saya tetap yakin dengan agama Allah, Tuhan. Baiklah, prajurit, masukkan Masitoh dan anaknya ke belanga yang besar itu. Allah pun membuktikan janjinya pada hamba-hambanya yang memegang teguh dan istiqomah terhadap keimanannya. Ketika Siti Masitoh dan keluarganya dilemparkan satu persatu pada belanga itu, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga mereka tidak merasakan panasnya air dalam belanga itu. Nah, itulah kisah Siti Masitoh yang Kak Kus bawakan. Bagus bukan? Nah, mari kita ambil hikmahnya. Hikmahnya yang bisa kita ambil adalah kita harus tetap memegang teguh agama Allah, yakni agama Islam. Meskipun banyak kendala, banyak hambatan yang selalu mengganggu kita, seperti kisah seorang wanita soleha bernama Siti Masitoh yang tadi, yang tetap memegang teguh keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan. Kemudian beliau menanyakan, kuburan siapakah itu, Jibril? Jibril pun menjawab, itu adalah kuburan seorang wanita solehah yang bernama Siti Masitoh.
Cukup sekian cerita dari Kak Kus. Kita ketemu di cerita-cerita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.